Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang menyenangkan ini, kita bisa saling bertegur sapa online dalam rangka saya mengerjakan UAS, ujian akhir semester mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diampu oleh dosen kami Bu Puji Lestari. Kali ini saya memilih tema nomor 3, yaitu tentang bahaya korupsi dan nilai-nilai luhur Pancasila. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang jelas tidak sah. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak moral, menghancurkan keadilan, dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat kecil. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Dalam Islam, amanah adalah salah satu tanda keimanan. Orang yang berkhianat terhadap amanah berarti termasuk merusak keimanan dan merusak tatanan masyarakat. Pun demikian termasuk perbuatan ghulul, pengkhianatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang menjadi aneh, kebanyakan para pelakunya juga muslim, yang notabene pasti juga enggak asing dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Quran surah Al-Baqarah 188. Yang harta itu seharusnya jadi kemaslahatan umum, karena nafsu ingin perbanyak-banyakan harta, akhirnya tidak peduli dengan dampak bagi dirinya, apalagi orang lain. Mungkin di antara lain dampak negatif korupsi adalah satu, merusak keadilan sosial. Korupsi memperkaya segelintir orang, sementara rakyat banyak yang menderita. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar. 2, menghambat pembangunan, dan yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diselewengkan sehingga pembangunan tidak berjalan secara optimal. 3, menghancurkan kepercayaan masyarakat. Ketika pejabat atau pemimpin melakukan korupsi, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara. 4, menyuburkan kemiskinan. Korupsi membuat distribusi kekayaan tidak merata, sehingga rakyat kecil semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. 5, mendatangkan azab Allah Azza wa Jalla. Dalam perspektif agama, korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah. Pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Untuk kemudian berkenaan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, di sini saya pribadi akan lebih menyinggung bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa dengan corak yang sangat religius. Pun demikian sangat sejalan dengan prinsip universal yang cocok dengan pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang notabene negara kita negara yang majemuk. Nilai-nilai luhur Pancasila sejalan dengan ajaran Islam. Setiap sila memiliki landasan kuat dalam Al-Quran dan hadis, mulai dari tauhid, kemanusiaan, persatuan, musyawarah hingga keadilan sosial. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Allah mengatakan, katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Quran surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Ini menjelaskan, menegaskan tauhid sebagai dasar kehidupan. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Quran surah Al-Isra ayat 70. Ini menyatakan semua manusia memiliki martabat yang sama. Di dalam hadis juga menjelaskan tidak sempurna iman seseorang
hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menekankan keadilan dan adab dalam hubungan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Al Imran ayat 103. Allah mengatakan demikian, artinya apa? Persatuan adalah perintah Allah. Kemudian di hadis juga dijelaskan Rasulullah, seorang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan pentingnya solidaritas dan persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Artinya apa? Musyawarah adalah prinsip syariat. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Keadilan ini merupakan inti dari ajaran Islam. Dalam hadis juga Rasul menyatakan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad yang ingin menekankan tanggung jawab sosial. Aku qauli hadza